Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, menyambut Anda dengan penuh sukacita. Di pagi hari ini, di hari yang ke-74 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetaplah percaya. Kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sebentar akan masuk dalam rumah Tuhan, membawa korban syukur, pujian, penyembahan kita, karena segala kebaikan Tuhan, kasih setianya yang selalu baru, mari sesaat kita akan mendengarkan, menelaah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar sepanjang hari ini kita dimampukan hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, puji Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah mari beribadah karena kasih setianya tak pernah berubah, puji Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi berganti, tren society 5.0 datang, dan bahkan hati manusia bisa berubah dalam sekejap. Dalam 2 Timotius pasal 4 kita diingatkan bahwa manusia bisa berpaling dari kebenaran demi mencari kesenangan sesaat. Namun di tengah ketidakpastian ini ada satu fondasi yang menjadi alasan mengapa kita tetap beribadah. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beribadah bukan karena perasaan, tetapi karena karakter Tuhan. Seringkali kita datang beribadah hanya saat mood kita baik atau saat hidup terasa diberkati. Namun, Ratapan 3 ditulis oleh Yeremia di tengah reruntuhan Yerusalem saat situasi sangat buruk. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita beribadah bukan karena situasi kita sedang baik, tetapi karena Tuhan selalu baik. Haleluya. Kasih setianya adalah kasih yang berdasarkan perjanjian, bukan perasaan. Ibadah kita adalah respon terhadap kesetiaannya yang selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, ibadah sebagai jangkar di era yang berubah. Dunia menawarkan banyak ilah lain, seperti popularitas, uang, dan kepuasan diri. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3, hamba Tuhan diminta untuk tidak bercacat dan tidak menjadi hamba uang. Mengapa? Karena hanya orang yang terpaku pada kasih setia Tuhan yang tidak akan terseret oleh arus dunia. Bapak Ibu Saudara, ibadah yang benar menjaga kita agar tidak memiliki telinga yang gatal. Saat kita memandang kasih setianya, kita tidak lagi mencari khotbah yang sekedar menyenangkan telinga, melainkan kebenaran yang menguburkan hidup. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, merespon kasih setia dengan penyerahan diri. Puji Tuhan. Jika Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita, bahkan saat kita gagal, seperti Petrus,
maka respon terbaik kita adalah memberikan ibadah yang sejati. Ibadah bukan sekedar nyanyian 15 menit, 20 menit, melainkan seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita dapat baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan yang besar seharusnya melahirkan integritas dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika hari ini Anda merasa lelah dengan dunia yang menuntut banyak hal, datanglah beribadah. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia. Haleluya. Mari kita bangun batu karang iman kita di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang kasih-Nya tidak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Mungkin selama ini kami beribadah supaya kami diberkati. Kami beribadah supaya kami makin menikmati berkat-berkat. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami beribadah karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Karena Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Itulah alasan kami beribadah. Dan kami akan menikmati lawatan Tuhan yang selalu dan terus membaharui kehidupan kami. Semakin kami beribadah, semakin ada sesuatu yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sampai pada kesempurnaan yang Kau kehendaki. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha
dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.